Apa julukan kepada orang yang hanya menghabiskan waktu untuk berbicara hal-hal yang tidak penting? Julukannya ialah NATO. No action talk only, hanya berbicara tanpa ada tindakan. Padahal yang lebih penting ialah bekerja, bukan berbicara. Action speaks louder than words. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kita ingat semangat Santo Benediktus yang mempengaruhi orang Eropa sampai saat ini. Ora et labora. Berdoa dan bekerja, bukannya berbicara dan bekerja. Karena bermalasan memang adalah musuh jiwa, maka adalah penting untuk sibuk dengan kerja tangan atau bacaan rohani lainnya. Bagi para rahib Benediktin saat itu, kerja tangan diberi tempatnya dalam keseluruhan hidup membiara. Tetapi yang menentukan hidup dan yang menjadi tujuan adalah doa. Pater Tom Jacobs, SJ, dalam bukunya berjudul Teologi Doa justru melihat hubungan yang terbalik ungkapan ora et labora dalam zaman modern ini. Menurutnya, dalam zaman modern, yang menentukan hidup adalah kerja dan doa, harus mencapai tempatnya di dalam kesibukan kita. Dengan itu, masyarakat modern memandang doa sebagai masalah, karena doa yang dipahami ialah seperti tradisi Benediktin saat itu, yang mengundurkan diri dari kesibukan dan keramaian hidup sehari-hari dan menemukan ketenangan hati dalam doa. Padahal yang terpenting bukanlah doa, tetapi iman sebenarnya. Doa adalah pengungkapan iman, dan perwujudan imannya ialah kerja. Inilah yang persis dilakukan oleh seorang santa yang berasal dari Spanyol. Beliau adalah Santa Maria Maravillas dari Yesus. Siapakah Santa Maria Maravillas dari Yesus ini? Mavi. Demikian gadis mungil itu diberi nama oleh orang tuanya. Lahir pada tanggal 4 November 1891 di Madrid, Spanyol. Ia adalah putri keempat dan terakhir dari pasangan Luis Pidali dan Cristina Chico de Guzman. 8 hari setelah kelahirannya, yaitu pada tanggal 12 November, Maravillas dibaptis di gereja San Sebastian dengan nama Maria de los Maravillas Pidal Chico de Guzman. Nama panjang Mavi pun diberi sesuai nama bapak dan ibunya seperti tradisi Spanyol pada umumnya, yang mana nama anak adalah gabungan dari nama orang tuanya. Mavi kecil selalu diceritakan tentang kisah kehidupan para santo dan santa oleh nenek dari pihak ibunya. Mavi sangat tertarik dengan kisah Santa Agnes, sehingga pada tahun 1896 Mavi membuat janji atau kaul privat untuk hidup murni mencontohi Santa Agnes. Sejak saat itu Mavi sudah memiliki tekad untuk menjadi suster, mempersembahkan diri kepada kekasihnya, yaitu Kristus sendiri. Menyedihkan sekali, pada akhir tahun 1913 Mavi harus kehilangan ayah dan semakin terpukul karena tidak lama kemudian neneknya juga meninggal dunia, yaitu pada permulaan tahun 1914. Ketika semakin besar dan beranjak dewasa, orang lebih mengenalnya dengan sapaan Maravillas. Dia menerima komuni pertama pada tahun 1902. Pada musim gugur tahun 1918, ketika bersama ibunya pergi berjalan-jalan, ibunya memberi berkat kepada Mavi putrinya dan merestuinya untuk menjadi seorang suster dan religius. Dia kemudian bergabung dengan biarawati OCD di Madrid 12 Oktober 1919. Kaul pertamanya terjadi pada tanggal 7 Mei 1920. Sebagai bukti dedikasinya kepada hati kudus Yesus dan juga terhadap Ordo selama hidupnya, Maravillas melakukan banyak hal. Salah satunya ialah mendirikan biara Karmel di Cerro de los Angeles. Dari pendirian itu 9 orang dari Spanyol dan 1 orang dari India ikut bergabung. Pada tanggal 30 Mei 1924, ia mengucapkan janji kekalnya atau kaul kekalnya di El Escorial, dan dalam bulan Juni 1926 ditunjuk menjadi priorin untuk biara El Cerro di Madrid
yang dibuka pada tahun 1926. Pada tanggal 7 November 1962, dia mengalami serangan jantung dan menderita penyakit yang lain. Itu pada tahun 27 Oktober 1972 yang menyebabkan ia menderita panjang sampai pada akhir hidupnya. Minyak suci serta komuni terakhirnya ia terima pada 8 Desember 1974. Suster Maravilas meninggal pada 11 Desember 1974 di biaranya dan dikebumikan di La Adehuela. Kata-kata dia atau kata-kata Santa Maravilas yang ia ungkapkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya yaitu, "Aku bangga menjadi seorang Karmeli." Nah, kita akan melihat karya-karyanya. Nah, karya-karya Santa Maria Maravilas. Dia tidak meninggalkan karya tulis dalam bentuk buku, tetapi dari beberapa informasi kita bisa mengenal dan belajar tentang hidupnya. Kalau ia tidak meninggalkan tulisan, tetapi paling nyata bahwa dia telah membangun beberapa biara susteran di Spanyol dan di sebuah biara di India. Berikut ini beberapa biara yang dibangun oleh Maravilas, yaitu pertama, biara susteran OCD di Getafe, Cerro de Los Angeles, dibangun tahun 1923. Lalu yang kedua, tanggal 15 September 1932, Uskup Vijayapuram, India, memintanya untuk mendirikan sebuah biara Karmel di sana dan terbukti pada tanggal 11 September 1933, 8 suster pergi ke tempat tersebut untuk membangun. Lalu yang ketiga, sebuah biara di Mancera, Abajo, Salamanca pada tahun 1944. Lalu yang keempat, membangun biara di Duruelo, Avila, Spanyol tahun 1947. Lalu berikutnya mendirikan biara di Arenas de San Pedro, Avila tahun 1954. Lalu yang keenam, mendirikan biara di San Calixto, Cordoba tahun 1956. Lalu yang ketujuh, membangun biara di Aravaca, Madrid tahun 1958, dan 8 membangun biara di La Adehuela, Madrid tahun 1961, di mana dia dipilih menjadi prior dan tinggal di sana sampai akhir hidupnya. Ajaran-ajaran Santa Maria Maravilas. Beliau tidak meninggalkan banyak karya tulis, tetapi banyak orang yang menulis tentang hidup dan karyanya. Melalui kerja dia meninggalkan kenangan yang banyak dan bukti semangatnya yang meluap-luap, yakni ketika dia ingin pergi ke India untuk membangun biara di sana. Selain karena keinginannya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tetapi sesungguhnya itu adalah undangan dari uskup India yang sangat tertarik pada gaya hidup Santa Maria Maravilas. Sangat menjunjung tinggi kesederhanaan serta kerendahan hati. Ia adalah pribadi pekerja yang melanjutkan misi Ibunda Teresa yang membangun begitu banyak biara. Hal ini tidak terlepas dari semangat Nabi Elia yang berseru, "Zelo zelatus sum pro domino deo exercituum." Aku bekerja segiat-giatnya untuk memuji Tuhan Raja alam semesta. Buah kerja Santa Maria Maravilas tidak lain merupakan implikasi dari doa yang khusyuk dan dalam. Nah, proses beatifikasi dibuka pada tanggal 19 Juni 1980. Paus Yohanes Paulus II menyetujui penyembuhan sebagai salah satu legitimasi keajaiban pada 18 Desember 1997 dan kemudian dikanonisasi oleh Paus yang sama dan membeatifikasi Bunda Maria Maravilas pada tanggal 10 Mei 1998 di Tahta Santo Petrus, Vatikan. Kemudian dikanonisasi oleh Paus yang sama, itu Paus Yohanes Paulus II, pada tahun 2003. Itulah proses beatifikasi. Saudara-saudara yang terkasih, Maravilas memang menyerupai apa yang pernah Tuhan Yesus katakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dalam pandangan Yesus, melakukan tugas lebih penting daripada doa. Tetapi tugas itu mestilah tugas yang dilakukan sebagai ketaatan kepada kehendak Allah. Maravilas sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berkata, "Bangga
meninggal sebagai seorang Karmelit. Kerja bagi Maravilas bukanlah untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi semata-mata sebagai suatu persembahan diri kepada Tuhan dan kepada Ordo. Terima kasih untuk kalian yang sudah dan sempatkan diri untuk menonton video sederhana ini. Terima kasih.